Oh, oke, selamat sore buat teman-teman. Di sini saya akan mempresentasi proyek UAS kami. Ini anggota kelompok dari kelompok 1, Ignatius Girsaun, Intan Gita Nabila, Halimah Tusadia, dan Nova. Tahu ini Novanya kemana ini? Oke, dan sekarang saya serahkan untuk Intan Gita untuk menjelaskan semuanya ini. Bagian latar belakang, apa itu website? Website adalah suatu dokumen berupa kumpulan halaman web yang saling terhubung dan isinya terdiri dari berbagai informasi berbentuk teks, suara, gambar, video, dan lainnya, di mana semua data tersebut disimpan pada server hosting. Dasar-dasar website, yang pertama ada internet. Internet merupakan rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. HTML Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa untuk penampilan konten di web. PHP Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman web berbasis server atau sheet yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi. Dasar-dasar PHP. 1. Variabel. Variabel adalah sebuah istilah yang menyatakan sebuah tempat yang menampung nilai-nilai tertentu di mana nilai di dalamnya bisa diubah-ubah. Kedua, tipe data, yaitu kumpulan benda atau objek yang dapat ditemui pada suatu data, contohnya seperti integer, float, string, boolean, dan array. Ketiga, konstanta adalah nilai statis atau konstan yang tidak bisa diubah, dan komentar adalah merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin. Ini Nova ya? Iya, itu Nova. Berarti Pak, kalau buat Nova dilewati dulu, Pak. Ya, silakan dikasih ke Nova dulu kalau ada. Kalau nggak ada dilewat. Nggak ada, belum masuk, Pak. Oh ya udah dilewat dulu. Oke, Pak. Siapa dia yang ngebunuh? Ngapain? Emang ada sadis banget tuh. Itu masih Nova, Ger. Ini masih Sinova. Iya, masih. Tujuannya semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi, penggunaan internet bukanlah suatu hal yang baru lagi. Hampir seluruh negara mengenalnya. Dengan adanya internet, kita bisa mencari kebutuhan apa saja yang kita inginkan. Contohnya, sekarang maraknya bisnis online yang sering digunakan perusahaan atau toko kecil untuk mempromosikan produk yang dijual. Bisnis online untuk sekarang sangatlah menjanjikan dari segi penghasilan, sistem kemudahan, dan keuntungan. Hal ini dimanfaatkan toko kami yang menjual kue untuk merancang dan membuat website yang berisi informasi yang berkaitan dalam memperluas jangkauan promosi. Tahapan pembuatan program. Yang pertama, definisi masalah. 2, memecahkan masalah itu melalui program. 3, desain atau perancangan. 3, implementasi. 5, dokumentasi. 6, uji coba atau testing. 7, hasil. Oke, demo program sekarang set.
ini hasil dari untuk Bapak membuat website kami. Ini yang pertama HTML, pembuka tag, HTML, head, title, ini judul toko kue, lalu head penutup, link rel ini untuk menghubung atau memanggil file CSS-nya. Terus dilanjut dengan body. Dalam body ada div class, itu wrapper. Ini masuk dari wrapper, kelas pembungkus dari semua kelas. Lalu di bawahnya div class header, div class title header, ini judul website selamat datang di toko kue kami. Lalu tag penutup div, lalu buka penutup lagi div class, menu. Di dalam menu, di dalam div menu ada ul, di dalam ul ada li. Ini href, li home, tutup tag penutup li, tag penutup a, href, login, tutup tag penutup li, dan sama seperti home ya. Produk kami tentang kami. Lalu tag penutup ul. Di sini saya akan menampilkan file CSS-nya. Ini file CSS-nya. Margin ini margin 0 pixel. Ini adalah untuk semua keseluruhan isi web. Lalu wrapper white 80%, height-nya 550 pixel, marginnya 0 pixel auto, padding 0 pixels. Ini masuk width-nya, lebarnya 80%, height-nya 550 pixel. Panjang amat ya. Marginnya 0 pixel auto. Lalu kembali lagi ke HTML-nya. Lalu div class content, lanjut tadi div class content. Content ini untuk menampilkan gambar webnya ya. Ini dengan cara memanggilnya dengan img, src, nama file gambarnya, lalu alt, tag penutup, lalu div penutup, lalu footer. Footer ini bagian bawahnya. Kalau untuk kelompok, untuk menamainya dengan kelompok Paralysis Copy 2020 is the best. Lalu tag penutup div, tag penutup div lagi, tag penutup body yang ini, lalu tag penutup HTML. Ini content header width-nya 18%, height-nya yang wrapper ini kenapa saya nggak pakai border, karena saya tidak ingin menampilkan segi empatnya, tabelnya. Content header width 18%, height 50 pixel, margin left 2 pixel, line height 140. Lalu untuk title header-nya ini untuk mengatur nama, untuk mengatur nama ini ya, nama websitenya yang di kelas title header. Lalu width 100%, height 50 pixel, border 1 pixel solid, marginnya left 0 pixel auto, font size ukuran tulisannya 42 pixel, text elegant center, margin top 30 pixel, background warna latarnya belakangnya gray. Lalu menu, kita lanjut ke menu.
Lanjut ke menu. Menu terdapat ada home, login, show, produk kami, tentang kami. Lalu gimana untuk menampilkan di webnya? Ini di sini saya nggak menggunakan tabel border karena ini tabel bordernya 0 pixel. Untuk menghilangkan tabel bordernya 0 pixel solid, lebar 90%, tinggi 50 pixel. Margin top untuk mengatur tabelnya itu 30 pixel. Margin left 30 pixel. Lalu lanjut lagi ke menu uli. Ini untuk mengatur untuk mengatur ini ya, home, login, untuk mengatur bagiannya, meratakannya untuk agar bisa terlihat rapi itu. Menu uli ada list style non, weight 100 pixel, height 50 pixel, bordernya 1 pixel solid, margin left 90 pixel, float left, text elegant center, color black, line height 100 pixel, background color gray. Mengatur semua tulisan yang tadi. Selamat datang di toko kue. Lalu lagi menu holy hover. Ini untuk mengatur warnanya putih. Ini untuk ketika kita mengklik yang menu ini tadi itu berwarna putih. Content. Lanjut ke content. Lanjut ke content, ini untuk menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar websitenya. Content, width 100 pixel, height 350 pixel, border 0 pixel solid. Ini menghilangkan bordernya. Margin left center, float left untuk mengatur untuk tabelnya untuk samping ya. Margin top 30 pixel. IMG-nya ini untuk gambarnya. Weight-nya 100%, height-nya 350 pixel. Lalu terakhir footer. Footer ini bagian bawahnya. Ini. Footer width 100 pixel, height 30 pixel, border 1 pixel solid, margin top 400 pixel, line height 25 pixel, background color gray, text elegant center, font size 16 pixel. Color warnanya set. Warnanya color black. Oke, langsung ya. Next terus. Saya menampilkan hasilnya, Pak. Ya, silakan. Ini hasilnya. Hasil website kami. Bisa dilihat kan semua? Bisa. Lalu lanjut ke ini ya, PowerPoint. Nah, ini yang ini dulu, Ger, dijelaskan dulu kenapa sih kamu membuat home, login, show, produk kami, tentang kami. Nah, itu tujuannya sebetulnya buat apa? Tujuannya ini untuk mengkoleksi isi-isi toko kue ini, Pak. Toko kue.
Jadi biar tentang kami, nanti untuk mengetahui dari yang punya toko kuenya ini, untuk mencari produknya ini, itu produknya. shop, pokoknya untuk mengetahui isi semuanya ini, home login shop ini untuk mengetahui toko kue ini, Pak. Intan, Oke, ada yang mau terus tambahkan? jadi lanjut lagi aja, lanjut terus. Intan, Lanjutnya apa? Lanjut, Ger. Kesimpulannya, pada contoh website toko kue dapat menggunakan berbagai jenis fungsi dan operasi semuanya digunakan untuk mempermudah pembuatan website. Meskipun website masih sederhana, namun website tersebut menerapkan beberapa materi yang berkaitan dengan praktikum non-PTS dan SMPT. Intan, usulan ini menurut saya belum ada perkembangan untuk mengembangkan Cuma ada ke depannya. Untuk aplikasi kami apa nanti, sabar ya, usulannya apa nanti ini, belum ada pemikiran home ini apa ingin ditambahkan, login apa ingin ditambahkan, shop ini apa ingin ditambahkan, coba dan semuanya ini, tapi belum ada rencana untuk kami untuk menambahkannya, Pak. Oke, sudah semuanya? sudah tinggal Nova. Yang Nova Oke, tadi gimana, Pak? Ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Untuk sekarang silakan dibuka sesi tanya jawab dulu, barangkali ada pertanyaan dari temennya, maksimal 3 orang. Hai guys, mau apa yang mau ditanyakan? Pada tutup suara semua nih. Yuni, Sidan, Novia, Lagi mikir, Ger. klik smart. Klik smart tadi siapa ini? Coba Absa. di ini ke tampilan ini, Ger, ke PowerPoint-nya, ke sebelumnya, Oke, ke Pak. pendahuluan. Terus. Terus. Maju. Terus. Terus. Oke, cukup. Mana tadi? Tulisan. Nah, ini udah. Oke, nggak ada yang bertanya. Saya anggap nggak ada yang bertanya ya. Jadi teman-teman silakan saya akan simpulkan ya, di mute dulu ya. Di mute dulu suaranya. Nah, jadi gini teman-teman, dalam membuat sebuah jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, dalam membuat sebuah PowerPoint tentunya teman-teman harus memperhatikan yang namanya poin. Yang dibuat itu adalah PowerPoint, bukan per paragraf. Nah, PowerPoint ini, poin itu yang ada di PowerPoint itu adalah poin-poinnya. Contoh ini ya, operator merupakan. Nah, misalkan kita akan membahas sebuah operator. Nah, kalian tinggal cantumkan aja operator. Ya. Operator adalah mau sama deskripsinya boleh, tapi tidak usah panjang-panjang. Yang penting intinya aja gitu. Operator merupakan simbol yang berfungsi untuk, nah, misalkan operator itu adalah simbol untuk menghasilkan nilai baru, misalkan segitu aja cukup. Nanti di bawahnya dilanjut lagi dengan jenis-jenis operator. Nah, jadi poin-poin jenis operator itu apa aja. Jadi dalam sebuah PowerPoint itu tidak boleh ada yang namanya power paragraph. Ya, diminimalisir power paragrafnya, dia hanya ada poin-poinnya saja. Untuk bahasanya silakan teman-teman kembangkan sendiri gitu. Oke, silakan ke programnya ya, ke program.
Gear, program Gear. Ini Pak, Tampilan. oh tampilannya. Mm-mm. Nah, Ini ya, jadi teman-teman harus memperhatikan dalam membuat sebuah website itu harus memperhatikan apakah website kita itu enak dilihat atau enggak. Perpaduan warna yang pas itu kira-kira apa aja. Nah, untuk membuat seperti ini, teman-teman tinggal ini aja apa? Dari referensi sebuah website, kalian screenshot, nanti dari situlah kalian atur. Oh, nanti penempatan menu home itu ada di mana, kemudian perpaduan warnanya silahkan teman-teman atur sendiri. Nah, kalau untuk seperti ini, teman-teman jadi masih terlihat seperti apa ya? Jadi kurang lah perpaduannya, warnanya masih kurang, jadi penempatan menunya juga sama. Nanti kalian tinggal ini aja apa? oh iya Pak. Menunya didempetkan lagi, kemudian ditambahkan garis apa gitu, ataupun teksnya nih gunakan teks yang berjalan. Kita kan sudah menggunakan hal tersebut, mempelajari hal tersebut. Jadi apa yang saya harapkan itu, apa yang kita pelajari di slide itu semuanya ada, mulai dari teks berjalan, warna, teks berwarna, ataupun link ya, ngelink. Ketika diklik home maka dia akan ngelink kemana, ketika diklik tentang kami dia akan directnya contohnya ke informasi kontak kamu gitu atau kontak perusahaan gitu. Jadi yang diharapkan yang ada di slide itu benar-benar diterapkan pada proyeknya sendiri gitu ya. Paham Pak, oke baik Pak. Oke sih, untuk yang lainnya mohon ini jadi perhatian ya buat semuanya. Jadi apa yang sudah direvisi pada kelompok Geri mohon diterapkan juga di kelompok yang lainnya. Jangan hanya asal-asalan. Jadi apa yang kurang di kelompok Geri silakan teman-teman perbaiki di kelompok yang lainnya. Saya akan membuka presentasi dalam 1 minggu itu 1 kelompok saja udah cukup. Mungkin cukup sekian, udah bagus presentasinya. Nanti untuk Nova sendiri akan bahas di chat ya.